Mangkunegaran ya. Habis itu kita bakal cari tahu sejarahnya di sana. Karena di sana tuh banyak banget ilmu yang aku pelajari, mulai dari sejarah, filosofi, adat kebudayaan di sana, habis itu turun temurun dari kerajaan 1 sampai terakhir ke 10 itu. Namanya bangunannya Candi Ratna, Dek. Oh, Candi Ratna. Nah, ini aslinya dulu digunakan untuk kantor pelatih para prajurit. Kalau yang kemarin itu tempat yang paling favoritnya itu yang Pura Mangkunegaran. Yang raja yang sekarang sampeyan ingkang jumeneng Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 10. Aku tuh dapat pelajaran mengenai sejarah-sejarah, terus budaya-budaya yang ternyata setelah dicari tahu terus diceritakan sama ibu-ibunya waktu itu ternyata emang kayak lebih banyak gitu daripada waktu aku cari di TikTok terus di Instagram. Ya, bagus kan itu pendoponya. Iya. Warna emas itu melambangkan apa ya? Emas itu warna untuk kemakmuran, hijau kuning tadi. Itu ornamen itu yang ada malaikat, itu kan dari Eropa, dari Jerman, dari Berlin, tahun 1875. Nggak expect gitu loh, karena kan Pura Mangkunegaran yang pendopo agengnya itu segitu besarnya tapi nggak pakai paku. Jadi kayak kok bisa orang dulu itu membuat kayak gitu, kayak kok bisa gitu loh. Selain itu juga ada disuguhin makanan. Salah satunya itu ada apem, tape, kolak. Nah, kolak sendiri itu artinya itu kolak. Kol itu kan dari bahasa Jawanya sendiri kan artinya kan apa? Maha kuasa kan. Supaya kita tuh selalu ingat kepada Maha Kuasa. Dari Mangkunegara 1 atau Pangeran Sambernyawa gelarnya. Disebut bangsa topengan juga karena itu ada topeng-topeng kan. Iya, bener banget. Ya, ini dulu kan lobinya pendopo ini. Gamelan yang sedang main itu namanya gamelan Kiai Lipursari. Itu penari keraton ya, Bu? Iya, penari istana, penari keraton. Tahun 1937 adik-adik ya, Gusti Nurul putrinya Mangkunegaran 7 kan menari di Belanda. Iya. Gamelan ini kan digunakan untuk mengiringi tarian, tapi tidak dibawa ke Belanda. Dimainkan dari sini. Kemudian disiarkan langsung melalui radio ke Belanda. Tahun 37. Ya, makanya Mangkunegara 7 ditetapkan sebagai Bapak Penyiaran Indonesia atau Bapak Radio Indonesia. Yang paling berkesan tuh lihat orang-orang yang nari, cantik-cantik banget dan tariannya tuh sangat luas. Aku pengen gambar mereka jadinya. Apa ya, luas banget gitu loh Kak. Jadi kayak kagum gitu. Ingin jadi lebih melestarikan budayanya itu. Ingin semua orang tahu bahwa kebudayaan di Indonesia tuh lebih keren gitu loh. Kita juga disambut hangat sama Gusti Sura. Halo, selamat pagi para Den Warriors. Untuk Mangkunegaran saat ini sedang menjalani sebuah program yang kita sebut sebagai Culture and Future. Mangkunegaran itu kenapa juga sangat peduli dengan green energy? Karena Mangkunegaran ingin menjalankan semua selaras atau balance, di mana pelestarian kebudayaan semua berdampingan dengan pelestarian lingkungan. Sangat gak disangka ya, ternyata Pura Mangkunegaran mengandung banyak filosofi yang sangat relate untuk kehidupan sekarang. Ini adalah rumah budaya Mangkunegaran, ya. Nah, Mangkunegaran itu sejak Mangkunegara pertama yang namanya Sambernyawa itu kerja berjuang 15 tahun lawan Belanda. Filosofinya Mangkunegaran dari dulu itu adalah budaya akan membuat masyarakat Indonesia saat itu menjadi lebih kuat. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Rama bahwa pejuang dulu untuk berusaha memerdekakan Indonesia. Sekarang kita semua berjuang untuk merdeka energi. Sekarang kan dunia makin panas, gak jelas dan segala macam. Kita perlu sekali sekarang mengarah ke sesuatu yang kata-katanya sustainability, ya. Semuanya harus kita daur ulang. Jadi waste management itu penting kita pelajari karena tidak membuang sampah sembarangan,
Kalau sampah sembarangan terjadi banjir. Banjir yang rusak apa? Alam semestanya kan, masyarakatnya terganggu gitu. Jadi kita memelihara ekosistem namanya semuanya. Supaya balance ekosistemnya. Nah, ya berarti itu adalah pasal 5 di Pancasila. Apa isinya pasal 5? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siap, tepuk tangan dulu. Oke. Kita ketemu kaca tuh kan ya, nggak expect banget ada itu. Kok tiba-tiba ada Gatot Kaca? Kalian kenal aku? Tak kenal? Dan itu Om Toran tak? Saya akan memberikan tugas pada episode pertama ini, Waste Management, untuk kalian Green Warrior. Kalian sekarang resmi dipanggil sebagai Green Warrior. Nah, mumpung kalian di sini, kalian boleh lihat tuh di tembok-tembok itu ada tulisan dipelajari apa yang terjadi di sini, apa yang bisa memberikan pengetahuan buat kalian. Oke? Oke, kalau gitu saya mau balik dulu kawan, akan memperhatikan kalian dari kejauhan. Ayo, let's go. Games yang paling berkesan itu mungkin yang waktu debat. Itu karena tahu gitu antara beberapa orang berpendapat. Kan debat kan ada 3 sesi kan. Ya, pro, kontra sama netral. Nah, itu kan saling apa ya? Adu argumen itu seru banget. Oke, mungkin ada bantahan? Ada. Karena kita kan menyampaikan argumentasi, kita saling menyanggah argumentasi, dari situ aku semakin mengerti kayak berbagai informasi yang disampaikan sama teman-teman. Oh, jadi aku bisa narik kesimpulan mengenai pemilahan sampah, terus cara mengelolanya seperti itu. Menurut tim Shining, salah satu jalan tengah yang akan kita ambil yaitu ketika pemerintahan mengadakan sebuah program, pasti pemerintahan pasti sudah menyediakan anggarannya. Seru banget ya, maksudnya kayak debatnya itu keren. Aku suka banget ngeliat mereka itu mengeluarkan pendapat mereka, itu seru banget ngeliat mereka kayak gitu. Seru banget debatnya, sumpah. Yang paling aku sukai sih yang puzzle itu sih. Puzzle-nya itu tentang gambar beringin yang ada di keraton dan harus kerjasama dengan setiap anggota gitu. Jadi kayak gayeng gitu, jadi ya suka aja. Disinilah greenhouse-nya nih. Silakan datang. Tos-tosan dulu kita. Menurut aku tempat yang paling favorit dan sangat bikin aku amazed, kagum, yaitu di Pandawa Patra. Di situ banyak bapak, ibu, dan adik yang penyandang disabilitas. Di situ letak kekagumanku tuh, mereka tuh punya keterbatasan. Tapi mereka bisa survive dengan keterbatasan mereka. Mereka bisa melangkah untuk berdaya, bahkan di atas kaki mereka sendiri. Itu ada beberapa metode pertanian modern yang bisa diterapkan untuk kota. Jadi kita recycle barang-barang bekas untuk bisa dimanfaatkan untuk bertanam. Oh, buat sebagai alasnya ya? Iya. Kita ciptakan metode pertanian malas. Aku cukup kagum karena mereka juga mendukung para petani yang malas bertanam dengan inovasi-inovasi yang sangat keren. Mereka juga bisa memanfaatkan alam-alam di sekitar mereka untuk menjadi pupuk dan hal yang bermanfaat buat tanaman-tanaman mereka. Kita tidak usah nyiramin tiap hari. Ini nggak usah disiramin, nggak usah dirawat, tinggal didiemin aja tiba-tiba panen. Iya. Terkesan sekali bisa belajar banyak, mulai dari itu menanam tanpa harus menyiram, itu keren. Di Pandawa Patra kita akan belajar memanfaatkan recycle galon bekas dengan formulasi 1-1-1. Itu sampai finish kita sudah tidak butuh pupuk kimia lagi. Menurutku tempat yang paling
Menginspirasi dan menyenangkan itu pas di Desa Pandawa Patra sih. Karena di sana itu ngelihat cara-cara menanam hidroponik. Oh, kita bisa lihat, semua bisa ambil, kita naikkan. Nah, dokumentasi. Kita non pestisida. Aman ya Pak? Aman. Agak manis. Wih, manis bener loh. Ini pagi sore. Oh, pagi sore. Kalau puan puasa tetap puasa. Jadi gini prosesnya. Kotoran sapi yang dari sana, Iya. masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Terus kita juga ngelihat biogas. Yang gue kira tuh biogas tuh yang gue ketahui itu cuma bisa buat kompor gitu. Kok ternyata bisa juga nih buat listrik. Ini hasil olahan dari biogas. Oh. Nah, kita nyalakan bisa buat listrik dan kompor. Kalau kompor di sana, listrik di sini. Saya nggak lentur. Gitulah ya Pak. Iya. Seneng banget, excited karena baru pertama kali membatik, ternyata seru banget ya. Susahnya, trouble-nya itu waktu di awal karena belum terbiasa pegang canting, akhirnya nih blendek banget, tapi nggak apa-apa. Namanya proses, kita belajar terus-menerus, akhirnya bisa selesai. Awalnya sulit, terutama pas megang cantingnya itu. Soalnya pas dinundukin sedikit, itu batiknya langsung meluber. Jadi harus pelan-pelan, sabar, dengan penuh ketenangan. Kayak gampang, mudah, tapi pas dipraktek ternyata susah. Saya kemarin gambar batikku itu juga nggak bisa dibilang bagus, tapi ya lumayan lah, first try. Itu keren banget, kita kayak lihat hasil kreativitas orang-orang yang padahal mereka itu diberi Tuhan keistimewaan seperti itu. Mereka bisa membuat suatu kreativitas yang memberi peluang kepada orang lain juga, bisa menambah penghasilan juga. Itu keren banget menurutku. Ada orang-orang spesial dengan segala kekurangannya, tapi masih bisa bersemangat gitu loh, masih bisa bekerja keras dengan segala kekurangan mereka. Semoga semangat dari Pandawa dapat menular juga kepada adik-adik semua, dapat dibawa pulang ke rumah. Kami tidak hanya menyalurkan energi, namun kami juga turut serta dalam membangun komunitas yang ada di sekitar perusahaan, sehingga dapat berdikari. Untuk mencapai mimpi-mimpi kita itu nggak harus sempurna gitu. Ya walaupun kita punya keterbatasan, kan semua manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi apapun itu kita harus bisa berusaha, kita harus yakin sama diri kita sendiri bahwa kita itu mampu, bisa, dan tunjukin ke orang-orang bahwa kita itu emang bisa ngelakuin itu gitu loh. Terima kasih telah memotivasi saya dan teman-teman untuk selalu bisa berproses maju bersama-sama. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu semua. Bapak, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Elsa ya. Terima kasih. Oke, semuanya sami niko pamit badhe matur nuwun. Matur nuwun nggih. Harapanku program Green Bus ini tentunya bisa dilanjutkan karena ini sangat bagus banget. Memotivasi seseorang dapat berdampak kepada lingkungan. Supaya anak muda itu semakin sadar bahwa kita harus mulai dari diri kita sendiri, kalau tidak siapa lagi kalau bukan kita yang akan melestarikan lingkungan. Masa depan Indonesia bisa lebih hijau. Terus bisa menyebar ke seluruh Indonesia. Dan bisa membawa dampak yang luar biasa untuk Indonesia di masa depan. Ini kayaknya di rumah itu nanti bakal tak ceritain sih ke keluarga, ke teman, ke sahabat gitu.